Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai implementasi masa bayi dengan perkembangan pendidikan peserta didik. Dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Kevin Deandra, dan rekan saya Titin Nurhidayati dan Oktania Sri Jayanti. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tangis bayi ditinjau 3 sudut pandang. 1. Menurut ahli, menangis adalah cara bayi menyampaikan maksud dan keinginannya. Tangisannya lembut dan pelan, bisa jadi adalah cara mereka untuk bilang, "Mama, aku ingin sesuatu." Sedangkan tangisannya lebih keras adalah cara mereka mengatakan, "Aku mau itu sekarang juga." Harvey Karp, MD, penulis buku The Heaviest Baby on the Block, membagi gaya berkomunikasi para bayi dalam 3 tingkatan, yaitu rengekan dan tangisan serta jeritan. 2. Agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jeritan anak ketika dilahirkan adalah karena tusukan dari syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tabrani. Ketiga, umum. Menangis adalah cara bayi berkomunikasi untuk menyampaikan kebutuhannya. Beberapa arti tangis bayi seperti lapar, mengantuk, atau sakit. Semua akan diutarakan dalam bentuk tangisan. Bayi baru lahir umumnya menangis selama 2-3 jam per hari. Untuk itu, orang tua perlu mengetahui jenis-jenis tangisan bayi untuk memahami maksudnya dan bisa menenangkannya dengan cara yang tepat. Jenis-jenis tangisan. Yang pertama, menangis lapar. Semakin kecil usia bayi, maka semakin sering ia merasa lapar. Perut bayi masih terlalu kecil untuk dapat mencerna banyak ASI, maka ia akan sering merasa lapar karena tidak dapat mengonsumsi ASI terlalu banyak. Saat lapar, umumnya tangisan bayi akan lebih keras dan berlangsung lama. Tangisannya akan terdengar seperti neh yang panjang dan hanya terputus saat bayi mengambil napas untuk melanjutkan kembali tangisannya. 2. Tangisan lelah. Tangisan ini terdengar merengek dan raungannya yang sedikit melengking. Efek suara wah terdengar dan kadang membuat bayi sedikit bergetar atau menggigil. Selanjutnya, tangisan bersendawa. Saat menyusu lewat payudara ibu atau botol, ia juga bisa menelan udara. Udara yang tak dikeluarkan dengan cara sendawa bisa membuat bayi tak nyaman. Jadi, apabila bayi Anda menangis setelah disusui, mungkin artinya ia perlu disendawakan. Meski begitu, bersendawa sebenarnya tidak harus dilakukan setiap saat. Pasalnya, ada sebagian bayi perlu rutin bersendawa, sementara sebagian bayi lainnya tidak. Tangisan karena alergi. Bayi bisa mengalami alergi terhadap komponen dalam ASI yang berasal dari makanan, ibu, atau susu formula. Jika bayi Anda sering menangis setelah menyusu, mungkin arti tangisnya adalah karena mengalami alergi. Beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan alergi pada bayi meliputi susu sapi, kacang-kacangan, kerang, telur, ikan, dan banyak lagi. Periksakan ke dokter untuk mengetahui apakah ia alergi atau tidak. Dokter kemungkinan menyarankan Anda untuk menghindari konsumsi susu atau makanan terlalu selama seminggu. Apabila bayi sudah jarang menangis setelah penerapan angka tersebut, berarti ia memang mengalami alergi. Sebaiknya Anda menghindari susu maupun makanan itu. Tahap perkembangan fisik anak. Usia 2 bulan. Dapat mendongakkan kepala dan mulai belajar mendorong badannya ketika dalam posisi tengkurap. Membuat gerakannya lebih halus dengan tangan dan kaki. Usia 4 bulan. Mengangkat dan menahan kepala dengan stabil tanpa bantuan. Menekankan kaki ke bawah ketika diposisikan berdiri pada permukaan keras. Dapat berguling dari posisi tengkurap ke telentang. Dapat memegang,
menggoyangkan dan mengayunkan mainan yang menggantung. Memasukkan tangan ke mulut ketika tengkurap bisa mendorong badan sampai siku. Usia 6 bulan, berguling ke dua arah atau tengkurap ke telentang atau telentang ke tengkurap. Mulai bisa duduk tanpa bantuan. Saat diposisikan berdiri, mulai belajar menopang berat badan dan kaki, berayun maju mundur, kadang merangkak mundur sebelum bergerak maju. Usia 9 bulan, berdiri berpegangan, bisa bangun dan melakukan posisi duduk, duduk tanpa dibantu, mendorong untuk berdiri, merangkak. Usia 12 bulan, mengeksplorasi benda dengan berbagai cara, seperti menggoyangkan, memukul, atau melempar. Menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah. Melihat pada benda atau gambar yang tepat ketika disebutkan. Menirukan gestur, mulai menggunakan barang dengan benar, seperti minum dari gelas, menyisir rambut. Membenturkan dua benda bersamaan, memasukkan, mengeluarkan barang dari dan ke dalam kotak. Usia 18 bulan. Berjalan sendiri, dapat melangkah, naik, dan mulai berlari. Menarik mainan ketika berjalan, dapat membuka pakaian sendiri. Minum dari gelas, makan dengan sendok. Usia 24 bulan. Dapat berjinjit, menendang bola, berlari, manjat, naik dan turun tanpa bantuan, naik dan turun tangga dengan berpegangan. Fungsi psikologis. Masa bayi adalah masa pembentukan pola-pola psikologis fundamental untuk makan, tidur, buang air. 1. Pola tidur. Selama tahun pertama bayi, lama rata-rata tidur malam meningkat dari 8,5 jam pada minggu pertama hingga 10 jam pada 12 minggu pertama dan selanjutnya tetap konstan selama sisa tahun tersebut. 2. Pola makan. Sejak kelahiran hingga usia 4 atau 5 bulan, semua pola makan adalah dalam bentuk mengisap dan menelan. Oleh karena itu, makanan haruslah dalam bentuk cair. Mengunyah umumnya barulah muncul dalam pola perkembangan sebulan sesudah menggigit. 3. Pola buang air. Pengendalian atau kontrol buang air besar rata-rata mulai pada usia 6 bulan, sedangkan pengendalian buang air kecil mulai antara usia 15 dan 6 bulan. 3. Pola buang air kecil. Pengendalian atau kontrol buang air besar rata-rata mulai pada usia 6 bulan, sedangkan pengendalian buang air kecil mulai antara usia 15 dan 16 bulan. Bahasa pada bayi. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata yang digunakan oleh komunitas serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memvariasikan dan mengkombinasikan kata-kata tersebut. Dalam perkembangan awal, bahasa seorang akan melalui perkembangan sebagai berikut. Pertama, menangis. Yang kedua, mendekut. Yang ketiga, celoteh. Yang keempat, penggunaan gestur. Yang kelima, whole phrase. Yang keenam, telegraphy sentence. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi seperti sedih, gembira, dan takut adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi berkaitan erat dengan aspek perkembangan. Di bawah ini merupakan tanda emosi pertama yang dimiliki bayi antara lain 1. Tangisan 2. Senyuman 3. Emosi kesadaran diri 4. Empati. Yang kelima, temperamen. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.